Bravo, bravo, bravo. Kami ucapkan untuk mahakarya musik Indonesia Pusaka, gubahan mahakomponis Indonesia Ismail Marzuki dipergelar oleh maha pianis Indonesia Ananda Soekarlan. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Maaf, saya mungkin mesti ngasih tahu dulu ya bahwa itu tadi itu cuplikan dari konser dengan Steinway Indonesia. Jadi itu ada di YouTube. Kalau mau lihat komplitnya itu bisa cek aja Ananda Soekarlan Steinway. Jadi, saya mau ngasih kredit aja ke Steinway Indonesia. Terima kasih. Dan saya juga sangat berterima kasih Mas Ananda Soekarlan dalam kondisi pemulihan kesehatan beliau dari COVID-19. Beliau tapi sudah tampak segar bugar, sudah mencapai angka yang cukup menggembirakan, 35, itu sudah menunjukkan bagus sekali itu. Nah, oke. Hari ini Mas Ananda Soekarlan akan mengutarakan tentang bagaimana masa depan anak-anak pianis-pianis berbakat Indonesia yang sekarang jumlahnya makin berlipat ganda, makin membludak, sehingga penuh masa depan para pianis berbakat Indonesia ini sangat-sangat cemerlang. Silakan, Mas Ananda Soekarlan. Terima kasih Pak Jaya. Iya, memang kita kalau lihat masa kini, bukan masa depan, masa kininya tuh kita harusnya optimis banget ya. Kita punya banyak sekali bakat-bakat yang luar biasa dan banyak yang kuliah di luar negeri, banyak yang berprestasi di luar negeri. Barusan ada yang menoreh sejarah, ya itu Calvin Abdil memenangkan juara ketiga dari di Sydney International Piano Competition. Itu kompetisi yang salah satu yang paling bergengsi di dunia ya. Saya bangga banget waktu Calvin menang itu. Dan yang paling saya senangi adalah bahwa sekarang pemerintah udah paling enggak tuh melirik ke dunia ini ya, dunia musik klasik Indonesia, dan bahwa kita sekarang bisa kerjasama dengan pemerintah, satu hal yang sebelumnya itu belum terjadi ya, karena memang sekarang semua sumber daya manusia di Indonesia itu sedang digalakkan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ya. Jadi memang saya sejak tahun 2008 kan saya udah bikin Ananda Soekarlan Award itu kompetisi piano yang tadinya dicetuskan oleh Ibu Pialu Syahbana dan Adedi Panigoro antara lain. Gitu. Tapi mulai sejak 2 tahun lalu itu diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sekarang memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa ikut kompetisi itu secara gratis ya. Dan kebetulan karena ini pandemi, jadi kita lakukan secara online, secara video, dan itu untungnya, makanya tahun lalu ada Calvin Abdil yang sedang kuliah di Sydney, yang memang nggak bisa balik ke Jakarta, ngirim videonya. Kalau sampai nggak ada pandemi, mungkin Calvin nggak bisa ikut Ananda Soekarlan Award. Ya. Kemudian Calvin memenangkan Ananda Soekarlan Award, dan kemudian tahun ini menangkan juara ketiga Sydney International Piano Competition, yang kemudian akan membawanya untuk kuliah lebih lanjut ke luar negeri, ke Eropa atau ke Amerika, karena dia dapat beasiswa gitu. Tapi bukan hanya soal Calvin dan bukan hanya soal Ananda Soekarlan Award. Ini memang kita sedang memetakan. Jadi tujuannya Mas Menteri dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid adalah untuk memetakan bakat-bakat kita tuh lagi di mana aja dan seberapa tingkatannya ya.
dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi kita beri kesempatan kepada mereka untuk ikut kompetisi ini. Kemudian kalau masuk final, itu kita ajak untuk konser-konser yang juga online sekarang ada di kanal budaya saya di YouTube untuk memperkenalkan mereka dan memperkenalkan lokasi-lokasi di Indonesia ya. Jadi ini multifungsi banget gitu loh. Semuanya tuh jadi satu lingkaran di mana video-video itu memperkenalkan Indonesia, budayanya, pariwisatanya, sejarahnya, kebudayaannya, tapi juga kita memperkenalkan seniman-seniman Indonesia, termasuk para pianis-pianis ini. Gitu. Nah, jadi ini semoga adalah langkah pemerintah yang masih sangat awal, tapi saya kira sangat baik ya untuk memajukan dunia musik klasik Indonesia. Dan bukan hanya pianis ya, tapi juga saat ini juga vokalis. Karena saya juga udah bikin kompetisi vokal. Sebenarnya bukan saya yang bikin, lagi-lagi dicetuskan oleh orang lain, oleh Pak Krisna dari Amadeus Enterprise 2011 waktu itu. Tapi kemudian juga diambil alih oleh Kementerian Pendidikan, dan pemenang-pemenang vokalnya bisa dilihat di konser-konser kita di Toba, di Manokwari, di Flores, dan masih banyak lagi di Prambanan, di Situs Trowulan gitu. Jadi itulah masa depan kita cukup cerah kayaknya. Tinggal mereka aja, anak-anak tersebut bagaimana mereka bisa terus bekerja dan terus bukan hanya work hard tapi juga work smart ya, untuk bisa tahu di mana posisi mereka, karena tentu aja karena mereka banyak sekali, jadi mereka harus punya identitas masing-masing yang cukup kuat ya. Gitu. Ya, terima kasih Mas Andana Sukalan. Saya masih ingat benar waktu itu, saya kira Anda masih usia kalau nggak salah 16 tahun. Itu Anda ujian Yayasan Pendidikan Musik YPM, di mana Anda memainkan La Campanelannya Liszt. Itu ingat nggak? Anda di situ ya, umur berapa itu? Umur 16 atau 14 itu? Kira-kira segitulah ya. Iya. Ternyata kemudian saya kebetulan Yuri di situ, dan saya langsung memberi angka Anda tertinggi. Nggak ada ampun, saya kasih angka tertinggi di situ. Oh wow, saya baru tahu itu. Jadi 30 tahun kemudian saya baru dikasih tahu nih Pak. Ya, karena saya tahu ini anak ini pada waktu itu Anda masih saya sebut anak-anak. Anak ini akan menjadi pianis yang terbaik di antara pianis terbaik, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Makanya itu saya sekarang bangga sekali melihat Anda bukan hanya menjadi pianis terbaik, tapi Anda juga membina pianis-pianis berbakat Indonesia ini. Nah, kalau tidak salah waktu itu Anda setelah itu kan ke Amsterdam dulu ya? Ke Den Haag. Ke Den Haag ya? Den Haag ya, sorry. Ke Den Haag. Kemudian dari Den Haag Anda ke Spanyol. Saya ke Spanyol untuk berkarir ya. Saya kuliah di Anda ke Spanyol untuk berkarir, itu aja. Kenapa Anda bisa ke Spanyol? Bagaimana itu? Jadi tahun 87 saya kuliah ke Belanda, S1 terus kemudian S2. Terus waktu itu ya karena saya berkarir ya, ikut kompetisi segala macam. Saya jadi banyak kerja dengan misalnya orkes-orkes di Spanyol, orkes di Itali juga sih sebetulnya. Tapi juga saya bekerja sama banyak dengan para komponis, para komponis dari Spanyol terutama, karena waktu itu tahun 90-an Spanyol tuh musik klasiknya sedang naik gitu ya, terutama karena ada generasi komponis di mana mereka tuh musiknya udah beda dengan musik-musiknya Granados, Albéniz segala macam. Mereka punya semacam nasionalisme yang berbeda ya dalam musiknya, dan itu menjadi booming di seluruh Eropa gitu. Dan saya kerja sama banyak dengan mereka,
Terus akhirnya ya saya pindah ke Spanyol deh, karena saya sering sekali ke Spanyol. Ya ceritanya sih gitu ya. Ya, kemudian Anda kan memecahkan rekor dunia untuk main itu pergelaran musik kesetel. Saya ada beberapa hal sih. Ya, saya memperdanakan waktu itu 38 karya baru Yes, Spanyol. iya itu dia. Itu dia. Hebat sekali. Ya, Oke. itu saya masih muda itu Pak. Kalau sekarang apalagi habis COVID kayaknya saya nggak sanggup tuh. Main 38 dalam satu malam. Anda masih muda, sekarang juga masih muda. Nanti Anda sudah COVID malah lebih hebat lagi nanti. Tapi oke. Nah, Anda kalau nggak salah sudah berkeluarga di Spanyol, nggih? Iya. Anda kalau bisa ceritakan, Anda putranya berapa? Saya punya anak perempuan 1. Pianis juga? Saya ajarin piano tapi dia nggak mau. Ya udah. Tapi masalahnya gini Pak, kalau di Eropa ya, masyarakat tuh sangat kritis ya. Dimana kalau di sini ya di Indonesia itu sebenarnya gampang. Seorang anak pianis, orang pasti pikir oh bapaknya pianis pasti anaknya bagus lah gitu. Kalau di sana kebalikannya ya, anaknya tuh selalu kayak diadu gitu, ditanya ini bakal bisa sebagus bapaknya enggak gitu loh. Saya bilang sama dia udah nggak usah peduli, biarin aja gitu. Tapi teman-temannya begini Mas Ananda, saya kira sebetulnya saya ingin ngobrol dengan Anda lebih lama lagi, tapi melihat kondisi Anda, sebaiknya saya jangan mengganggu Anda terlalu lama. Nah, apa yang Anda ingin sampaikan dalam waktu yang singkat ini, yang belum saya tanyakan, tapi Anda ingin sampaikan, agar kita semua tahu perjuangan Anda dan kita semua bisa secara spirit, secara semangat mendukung perjuangan Anda. Silakan. Waduh, apa ya? Saya kira sih untuk anak-anak muda ya, di mana mereka tuh harus punya identitas yang kuat. Gini, kita harus mikir bahwa karir itu bukan tergantung dari teknik musikalitas segala macam, hanya dari itu, tapi juga dari attitude misalnya. Bagaimana kita bisa memanage karir kita, bagaimana kita bisa ngerti bagaimana bikin konser yang baik, dan konser yang baik itu sekarang berbeda ya dengan konser yang dulu, di mana konser itu ya karena perkembangan zaman kali ya, jadi orang selalu pengen cari yang baru gitu. Jangan main yang itu lagi, Beethoven sonata yang itu lagi, atau concerto yang itu lagi, Tchaikovsky. Sekarang dengan adanya dunia online, orang tuh kalau mau dengar Tchaikovsky concerto, dengarnya tuh Emil Gilels, Sviatoslav Richter segala macam, itu ada di YouTube gitu loh. Kalau kita main itu, kita bakal terus terang kebanting ya, dan terus terang dari sejak dulu tuh saya udah mikir soal hal itu. Saya mau jadi pianis, saya pengen main Tchaikovsky, Rachmaninoff, segala macam. Apa saya bisa berkompetisi dengan pianis-pianis yang hebat-hebat itu? Gitu. Makanya saya selalu mencari sesuatu yang identitas di mana pianis-pianis lain nggak memiliki identitas tersebut. Dan saya sebagai seorang Indonesia, saya ingin menggali identitas tersebut gitu loh. Makanya tadi saya main Indonesia Pusaka, dan di konser Steinway itu saya bukan hanya main Indonesia Pusaka, tapi juga lagu-lagu daerah, Rapsodia Nusantara ya. Jadi saya bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dari pianis-pianis yang lain, tapi tetap harus menjaga kualitas dan virtuositas. Apalagi sekarang dengan banyaknya pianis di seluruh dunia, yang tambah lama bukan hanya ribuan lagi tapi jutaan, pianis-pianis Indonesia tuh butuh material yang virtuosik, berkualitas, tapi punya identitas yang kuat. Saya kira gitu ya. Okay. Itu yang mereka bisa bertahan dan berkompetisi di dunia ini yang sangat
tough ya, yang sangat sulit ya. Ya, bagus sekali, Pak Mas Andana Sukalan. Jadi saya bangga sekali karena saya termasuk orang yang mengetahui mengenal Anda sejak Anda awal, malah Anda belum kenal saya sudah kenal Anda dulu waktu itu ya. Dan kalau nggak salah Anda kan muridnya almarhum Rudi Laban ya? Rudi Laban, iya. Ya toh, dan juga saya banyak mendengar dari almarhum Rudi Laban. Nah, kemudian apa yang saya harapkan dulu dengan saya memberi angka tertinggi kepada Anda, langsung saya kasih angka tertinggi, ternyata saya tidak keliru ya, bahwa apa yang saya rasakan itu ternyata benar, dan sekarang bahkan Anda sekarang tidak berguna hanya bagi Anda sendiri, tapi Anda juga berguna untuk generasi muda penerus pelanjut generasi pianis Indonesia. Mas Andana Sukalan, saya nggak punya apa-apa, tapi nanti saya akan kirim ini ke Anda, ucapan terima kasih. Karena Anda telah berkenan menjadi narasumber acara sederhana kami. Ini satu kehormatan untuk kami. Dan saya ucapkan selamat cepat sembuh. Terima kasih, Pak. Dan selamat berkarya. Saya yakin setelah COVID, Anda namanya juga COVID-19, maka setelah Anda sudah pulih, Anda dan berkarya 19 kali lebih hebat ketimbang masa lalu. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mas Andana Sukalan. Terima kasih, dan Pak Jaya juga jaga kesehatan ya. COVID itu menyebalkan sekali, Pak. Iya, betul. Ya. Makanya ini kan kita dari jauh, semoga virus Anda tidak menular ke saya ini. Oh, iya. Tapi Anda jaga kesehatan. Memang yang penting dalam pemulihan adalah Anda harus istirahat. Tapi Anda kelihatan kelihatan segar loh. Anda tambah ya, berat Anda tambah. Apanya tambah? Berat badannya. Saya sih ya karena selama lockdown ini, PPKM ini, saya jadinya rada menggendut ya. Karena saya banyak tinggal di rumah. Makanya kan kelihatan Anda makin gendut dan makin segar seperti gitu. Ya. Salam, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih.